Erlisa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Halo sahabat Erlisa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu bersama Mikdad Sa'roni dalam acara Pesona Erlisa, pecinta sholawat Nabi atau sholawatan di Radio Erlisa. Dan pada edisi Sabtu Wage tanggal 14 November 2020 dan bertepatan tanggal 28 Rabiul Awal atau Rabiul Awal bulan Mulut ya, di tahun 1442 Hijriah. Kali ini Mikdad Sa'roni sudah ditemani dari grup Hadroh Al-Madani MTS KRM Marzuki Cepogo Kembang Jepara. Oke. Dan sahabat Erlisa yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini ya sahabat Erlisa, bisa nanti gabung bersama Mikdad Sa'roni ya melalui teleponnya di 02914299800 atau bisa gabung melalui SMS atau WA-nya di 081805805804. Dan pada kesempatan sore hari ini ya sahabat Erlisa yang mungkin tidak bisa mendengarkan di 94,7 FM, bisa mendengarkan melalui internet streamingnya di www.erlisafmjepara.com. Dan atau juga yang mungkin tidak bisa secara mendengarkan di gelombangnya, bisa mendengarkan secara live streaming ya di Facebooknya Erlisa FM Jepara. Dan sahabat Erlisa, langsung saja kita sapa-sapa terlebih dahulu. Ini tamunya yang sudah hadir. Ini dari Hadroh Al-Madani dari MTS KRM Marzuki yang sudah hadir sejak awal, dan ini lengkap dengan bapak ibu gurunya dan juga beserta murid-muridnya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Haji Rois. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Ketemu lagi ya. Ya. Oke. Terus selanjutnya monggo dari Ibu. Iya. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Alhamdulillah sehat selalu, tetap semangat luar biasa. Saya dari Bu Naili sebagai guru dan pembimbing sama anak-anak ini. Oh gitu. Mungkin bisa dikenalkan Bu satu persatu atau kenalan sendiri anaknya ini. Iya, mungkin sementara untuk pendahuluannya ya. Oke. Saya di sini samping saya ada beberapa anak wakil dari grup Hadroh Al-Madani MTS KRM Marzuki. Di samping saya ada Mbak Ima. Salamnya mana? Iya, oke. Kemudian ada Mbak Nafa. Oke, ada Mbak Vina, ada Mbak Isna, ada Mbak Ratna, dan yang terakhir ada Mbak Bulan. Oke, untuk lebih jelasnya nanti bisa perkenalan sendiri-sendiri ya, satu persatu. Oke, silakan dari Mbak Ima mungkin ya. Oke, itu. Monggo mic-nya didekatkan biar dan lihat ke kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatun Ima, biasa dipanggil Ima. Saya di grup Al-Madani Jepara sebagai vokalis. Monggo lanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Zakila Ayulan Habib, bisa dipanggil Bulan. Biasanya megang alat vokalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fadil Bisa, bisa Nafa. Saya biasanya megang alat tegang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Stella Yudhanda, biasa dipanggil Vena, dan saya biasa memegang alat gitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sudah
perkenalan semua ya, nggak ada yang tertinggal ya. Oke, dan pada sore hari ini ya sahabat Erisa, kita nanti akan membincang ini tema pada sore hari ini, membangun spiritual generasi milenial. Nah, ini nanti akan dikupas secara tuntas gitu ya Pak. Dan ini saya sudah bersama dua bapak dan ibu gurunya dan juga sama anak-anak hadrohnya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dan seputar tema ya kali ini ya sahabat Erisa, pada kesempatan yang sangat indah ini karena masih di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud. Ini spesial kita undang grup-grup hadroh yang ada di Jepara, dan kesempatan kali ini edisi Sabtu hari ini adalah bersama Al-Madani MTS KRM Marzuki. Oke. Dan mungkin tadi perkenalan sudah, terus mungkin bisa diceritakan, saya ke Pak Sirais dulu ini, awal dari Rebana Al-Madani ini seperti apa, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Sirais. Terima kasih Kang Migdad. Perjalanan dari Hadroh Al-Madani diawali pada tahun 2011 ya, di mana berdirinya MTS KRM Marzuki Cepogo. Saat itu memang Hadroh ini mulai beli alat. Maklum kalau sekolah baru, madrasah baru itu kan tidak bisa membeli alat langsung komplit, tidak, tapi sekedarnya cukup terbang saja, diajari latihan sendiri dan seterusnya. Dan kemudian berlanjut tahun 2012 kita baru bisa mengenal melengkapi alat peralatan dan dulu dilatih oleh Ustadz Uyun. Jadi mulai situlah Rebana Al-Madani mulai berlatih dan berlatih hingga sekarang. Itu seperti itu. Oke, dan jadi pesertanya ini memang karena memang khusus dari MTS KRM Marzuki Cepogo. Jadi memang Al-Madani ini ya memang dari MTS KRM Marzuki itu ya. Oke. Itu jadi berawalnya dari 2011 ya, dan sampai hari ini masih eksis ya. Alhamdulillah masih eksis. Oke. Ya. Dan ini sudah berapa generasi ini Pak Haji? Biasa kalau di sebuah madrasah tingkatan madrasah sanawiyah, biasanya anak-anak mengikuti Rebana itu bertahan biasanya sekitar 2 tahun. 2 tahun ya. Kalau 2 tahun mulai tahun 2011 hingga 2020 ini kan berkisar sekitar 9 tahun. 9 tahun berarti kalau dibagi 2 berarti ada 4 generasi ya. 4 generasi. Ini adalah 4 generasi. Ini berarti generasi yang keempat, generasi kelima ya. Oke, ada tambahan dari Bu Nelly mungkin berkaitan dengan dari Al-Madani, monggo Bu. Ya, terima kasih Kak Migdad. Dengan adanya kami mendirikan Hadroh Al-Madani MTS KRM Marzuki, tujuan utama kami adalah memang untuk membangun spiritual anak, kemudian sebagai wadah dan media buat anak untuk mengembangkan bakat, terutama di bidang seni rebana dan sholawat, seperti itu. Gitu ya. Oke. Dan ketika saya membaca temanya ini menarik sekali nih Pak Sirais, Bu Nelly ya. Membangun spiritual generasi milenial. Ini dengan kaitannya dengan sholawat. Mungkin bagaimana grup Hadroh Al-Madani ini dalam membangun spiritual bagi generasi milenial? Monggo dari Pak Sirais atau Bu Nelly dulu. Oke. Iya, begini Pak Kang Migdad, berkaitan dengan tema kita yaitu membangun spiritual generasi milenial. Ya, bagi kami tema ini kenapa kami angkat memang menarik sekali karena kata-katanya juga sesuai dengan kata-kata sekarang ya. Generasi milenial gitu. Ya, generasi milenial. Tentunya pemirsa Erlisa juga tidak asing dengan istilah spirit, dan mereka hidup di zaman yang serba modern, zaman di mana teknologi semakin berkembang. Nah, kita tahu kondisi sekarang seperti apa. Dengan perkembangan teknologi yang serba canggih, tentunya selain mempunyai dampak positif juga dampak negatif. Nah, untuk menghindari dampak negatif tadi, supaya generasi kita menjadi generasi yang kuat, kemudian imannya kuat, akhlaknya baik, tidak terpengaruh dengan pengaruh westernisasi, maka perlu adanya kita bangun
spiritualnya. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara ibadah. Nah, salah satu ibadah tadi itu apa? Tentunya adalah sholawat. Ya, seperti itu. Iya, betul sekali. Karena dengan sholawat ya kita semakin mencintai Rasulullah, kita semakin dekat dengan Allah, kita juga semakin tenang pikiran dan hati kita, berkah hidup kita dunia akhirat. Seperti itu Kak Midat. Oke, itu dari Bu Nelly. Ada tambahan dari Pak Jirais monggo. Ya, terima kasih Kang Midat. Untuk para remaja, untuk agar bisa lebih cinta sholawat, ini saat ini adalah dengan melakukan sebuah kreativitas seni hadroh rebana, dan sebagai ekstrakurikuler di MTS Marzuki ini ternyata bisa menyedot banyak siswa untuk bisa bergabung. Hal ini secara otomatis mereka tertarik dengan sholawat ini, sehingga para remaja ini mereka tidak biar tidak suka sesuatu yang kurang positif, dalam arti kurang berkembangnya mereka dalam mencapai tingkatan spiritual yang lebih baik, sehingga kami tarik di ekstrakurikuler Rebana Al-Madani ini, sehingga mereka mau berlatih dan cara bersolawat, dan tentunya dengan semangat. Kalau ada seni iringan terbang itu yang mengiringi, mereka akan lebih bersemangat. Dan harapannya teman-teman yang tidak suka rebana dulunya, dengan adanya lantunan yang diiringi oleh berbagai alat seperti tamborin, bass, tarban dan seterusnya ini, agar mereka bisa tertarik dan ikut bersolawat bersama-sama gitu ya. Jadi memang anak-anak ini yang awalnya nggak suka ada rebana jadi suka dan ikut gabung. Dan untuk yang tahun-tahun ini banyak yang gabung, itu berapa siswa? Yang gabung banyak sih, ada sekitar 50 ada ya. 50 ada ya? 50 ada ya, putra putri. Itu keren ini. Ya. Rame itu. Iya, jadi kalau pas latihan ini sering gantian, bahkan kadang jadwalnya seminggu 3 kali, kadang 4 kali, karena bukannya kok latihan tiap hari satu orang, tidak, tapi gantian latihan. Karena saking banyaknya atau alatnya yang kurang. Ya, ini jadi ada keinginan anak yang luar biasa untuk bisa mempunyai keterampilan dalam bermain sekaligus bersolawat gitu ya. Jadi bakat anak ini diarahkan hal yang positif, ya kan, dengan apalagi generasi milenial nih di era digital, ya kan. Kalau kita nggak pandai-pandai membuat inovasi, ya kan, nah, itu kita akan tertinggal. Oke, itu tadi penjelasan berkaitan dengan generasi milenial. Sekarang ini, nah, dengan bersolawat, nah ini saya ke Bu Nah itu lagi nih, dengan bersolawat apakah menjadikan generasi milenial ini atau generasi hari ini ya Bu ya, ini menjadi semakin baik akhlaknya, budi pekertinya, atau sama saja atau gimana? Moga. Ya, terima kasih. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita selalu melakukan evaluasi kepada anak-anak semua. Kita perhatikan bagaimana akhlaknya, semakin kesini apakah semakin bagus. Dan alhamdulillah nampaknya dengan adanya program sholawat ini atau apa namanya Hadrah Al-Madani MTS KRI Marzuki ini memberikan, paling tidak menularkan kepada teman-teman yang lain untuk mencintai sholawat, dan tentunya untuk akhlak mereka alhamdulillah kami perhatikan semakin ada perkembangan. Dan kalau Pak Mikdad lebih tahu lagi, alhamdulillah untuk program sholawat ini tidak hanya di bagian ekstrakurikuler, tapi kita juga masukkan di bagian intrakurikulernya. Bahkan kita punya program yang namanya sholawat sebelum sholat. Sholawat sebelum sholat. gitu. Ya, jadi sebelum ada sholat duha, sebelum kita sholat duhur, kita ajak bersama-sama. Yang dulunya awalnya mungkin diam anak, tidak, kami sambil menunggu teman-teman yang belum selesai wudhu, kita ajak mereka untuk bersolawat bersama. Dan itu macam-macam.
Selain itu, kita juga memberikan penjelasan kepada mereka bahwasanya dengan sholawat ini faedahnya seperti ini, sholawat ini seperti ini. Contoh saja, misal ada kami kenalkan, apalagi di musim pandemi, kita kenalkan kepada mereka yang namanya sholawat tibil qulub. Iya, mereka tahu artinya apa dan faedahnya apa sih, Kak. Kami jelaskan kepada mereka. Faedahnya tidak lain adalah supaya kita terhindar dari segala macam penyakit. Dan untuk semangatnya lagi, kami menciptakan loh, Kak Mikdad, kita menciptakan selain teks itu kita kasihkan ke anak, kita juga menciptakan teks yang berbahasa Indonesia. Teks berbahasa Indonesia. Lagu. Pengen tahu? Oke. Nanti coba akan ya. Nanti akan di nyanyikan atau sekarang? Nanti sekarang ya? Kalau ini mungkin tanpa alat ya. Oh gitu ya. Tanpa alat. Tidak apa, silakan. Ya. Bisa bareng-bareng. Salawatnya apa ini? Salawatnya tibil qulub. Salawat tibil qulub ya. Dan ada versi bahasa Indonesianya nih. Oke, sekali. luar biasa. Siap, monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiya wa afiyatil abdani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiya wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada kabar duka pandemi virus corona berasalnya dari Cina, kini masuk ke Indonesia. Ayo cuci tangan, pakai sabun, hilangkan kuman, hindari kerumunan, jaga jarak demi keselamatan. Semoga kita semua dijauhkan dari corona. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sholli alaihi. Kurang lebih seperti itu, Kak Mida. Ya, itu ciptaan dari MTS Karim Marzuki ya? Iya, betul sekali. Semoga kita dijauhkan dari corona. Amin. 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 Saya hafalnya yang terakhir, Bu. Kalau menghafal dari awal apa? Oke ya, semoga ya dengan adanya pandemi ini dijauhkan dari corona semuanya. Dengan berkat sholawat semuanya sehat gitu ya. Amin. Dan bisa kembali sekolah ya. Iya, harapan besar kami itu, Kak Midat ya. Oke. Itu ya, jadi dengan bersolawat salah satunya ini akhlaknya menjadi meningkat gitu ya, Bu ya. Ya, intinya ada bedanya gitu ya, Pak Haji. Ada ya. Yang ikut solawatan sama enggak? Ada beda. Pasti ada. Jadi kalau kita mendekatkan diri pada Nabi Muhammad dengan solawat, tentunya ada efek. Ketika kita bersolat itu ada efek di hati kita. Jadi yang mempengaruhi tindakan kita ini kan dari pikiran dan hati, tentunya akan berpengaruh sikap-sikap yang lebih baik lagi. Insya Allah ada. Oke. Dan itu sudah beberapa generasi itu ya sudah, dibuktikan dengan berapa generasi? Empat generasi ya. Dan ini yang kelima ya, menuju generasi yang kelima ya. Oke. Tadi akhlak sudah, ini perbedaan. Jadi generasi milenial hari ini dengan bersolawat akhlaknya ini ya tetap menjadi akhlak yang baik. Minimal ya sama gurunya baik ya kan, sama orang tuanya gitu ke, sama temennya minimal orang ngakali kancane ya. minimal. Oke, berakhlak sudah, oke, bersolawat. Nah ini bagaimana perjalanan Al-Madani dari awal hingga sekarang? Tadi sudah sedikit diceritakan, mungkin bisa ditambahi dari Pak Haji. Oke, terima kasih. Tadi sejak awal kami sampaikan untuk perjalanan kami lama-kelamaan bisa bermain rebana dengan baik, dan akhirnya kami mencoba untuk mengikuti beberapa kompetisi atau perlombaan. Semestinya tujuan kami adalah bukan juaranya, namun adalah bagaimana kami membawa atau memberikan kesempatan anak-anak untuk bisa lebih baik lagi dan bersemangat. Dulu
juga bahkan untuk perlombaan di ajang yang selevel juga pernah jadi juara tingkat Jawa Tengah, nasional juga pernah sampai nasional ya. Pernah untuk tingkatan umum di Kabupaten Jepara dan Jawa Tengah juga pernah menjadi juara gitu. Jadi juara seperti itulah. Dalam perjalanan ini 8 tahun ke sini kami untuk pelatih mungkin terus berganti karena ada sebuah kesibukan dan kesepakatan yang tidak sama. Akhirnya Hadroh Al-Madani ini berkembang dan mempunyai pelatih baru gitu ya. Seperti itu. Jadi memang dinamika gitu ya. Dinamika dan ya. Pelatihnya dari awal sampai sekarang ya gonta-ganti itu ya. Karena memang satu kesibukan, kedua memang mungkin biar nggak jenuh gitu ya. Iya. Oke. Dan prestasinya pastinya banyak. Nanti bisa diceritakan satu persatu. Oke. Dan tadi saya sempat lihat-lihat di YouTube, nampaknya sudah pernah memiliki album ya Pak. Iya. Nah, itu mungkin bisa sedikit diceritakan. Ya. Dulu kami pernah membuat album dua kali. Dua kali ya. Dua kali. Yang pertama adalah bertajuk Sri Kandi Bersolawat. Sri Kandi Bersolawat. Karena kebetulan di Cepogo itu adalah Danyange kan. Danyange itu adalah Danyang desa. Oh iya. Sri Kandi, istilah disebut dengan bumi Sri Kandi. Maka di situ dulu kami menciptakan lagu Sri Kandi Cepogo. Sri Kandi Cepogo. Iya, kami juga menciptakan sebuah lagu tentang Panca Prestasi Madrasah, di mana dulu saat itu Kementerian Agama mencanangkan sebuah Panca Prestasi Madrasah, 5 prestasi yang harus dimiliki madrasah. Jadi kami menciptakan sebuah lagu tentang itu. Oke, jadi dan selanjutnya 2 tahun kemudian kami membuat album lagi dengan tajuk Gema Sholawat Al-Madani kalau tidak salah itu. Album yang kedua berarti. Album yang kedua. Gitu. Oke, soalnya ini nanti saya akan putarkan yang Yahanana. Ya, ini Yahanana. Salah satu koleksi dari Al-Madani ya. Iya. Nah, kombinasi bahasa Inggris. Ini saya yang menariknya di situ. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bu Nelly, kenapa Yahanana ini ada suka kombinasi dengan bahasa Indonesia, ya kan? Ini ada kombinasi bahasa Inggrisnya atau memang suka yang kombinasi lagi? Ya, baik Amikdad. Memang itulah ciri dari MTSKR Marzuki. Di berbagai bahasa kita masukkan biasanya seperti itu. Yang bahasa Jawa belum ini. Bahasa Jawa. Ada ya. PR besar buat kita nanti mungkin itu. Oke. Itu nanti kita akan putarkan dan kayaknya anak-anak tadi kan sudah bawa alat rebana. Oh iya, ini Yahanana kombinasi bahasa Inggris. Dulu ini kami ciptakan untuk sisipan bahasa Inggrisnya adalah untuk ajang perlombaan aksioma. Jadi kami pengen berkreasi, coba kita masukkan sisipan bahasa Inggris yang mengandung arti yang sama tentang lagu Yahanana. Ternyata di Jawa Tengah itu adalah satu-satunya peserta yang mengkombinasikan lirik Arab dengan bahasa Inggris. Gitu ya. Itu akhirnya bisa menjadi juara ke Jawa Tengah dan dikirimkan lomba tingkat nasional di Palembang. Sampai nasional. Sampai nasional. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 2015 ya. 15. Sudah beda generasi kayaknya. Kelihatannya tahun 2015 atau 14. Jadi terus di sana kebetulan juga satu-satunya yang mengkombinasikan antara Arab dan bahasa Inggris. Selain penampilan yang bagus, harmonisasi suara dan peralatan yang komposnya bagus, sehingga alhamdulillah Al-Madani mewakili Jawa Tengah menjadi juara 1 nasional kompetisi seni tingkat madrasah di Palembang ya, di Palembang. Juara 1 nasional. Ya. Wah, luar biasa. Wah, kita berikan aplaus ya. Oke, jadi
itu kurang lebih ceritanya gitu ya. Jadi makanya ini tadi saya sempat cari-cari di YouTube dan ketemu salah satu koleksi dari Al-Madani ini Yahanana. Dan mungkin setelah ini saya putarkan, nanti kita di sesi kedua nanti generasi yang hari ini kita main rebana ya. Selawatnya nanti apa? Nah, nanti masih kita rahasiakan ya. Biar pendengar dan pemirsa ini juga nanti mengikuti. Oke. Siap. Dan sahabat Erisa, itu ya untuk di sesi awal ini ya sahabat Erisa, kita nanti akan dengarkan lagu koleksi dari Al-Madani MTS KRM Marzuki, ada Yahanana. Dan juga sahabat Erisa yang mungkin ingin gabung ya melalui teleponnya, melalui interaktifnya bisa di 02914299 800 atau gabung melalui SMS atau WA ya di 081805805804. Oke, ada Yahanana koleksi dari Al-Madani MTS KRM Marzuki. Dorong di
sahabat Erlisa, pecinta salawat Nabi. Simak Pesona Erlisa FM setiap hari Sabtu jam 3 sore. Dipandu oleh Mikdad Syarhoni dan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Pesona Erlisa FM hanya di 94,7 Radio Erlisa FM. Assalamualaikum dunia, kemana pada kamu semua? وقطعينا يا شوقا ولطيبة درفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فدا يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغاره راء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Muhammad. Oke. Kayaknya tadi adem sekali ya sahabat Erlisa. Kita mendengarkan sholawatnya dari Al-Madani, dari Hadro Al-Madani MTS KRM Marzuki. Tadi lagunya judulnya apa tadi? Assalamualaikum ya. Oke. Vokalnya ini satu tak ya? Segel ini Pak Ji. Karena kalau anggotanya di bawah semuanya, ini siaran nggak muat ini studionya ya. Oke. Dan itu tadi ya sahabat Erlisa, tadi sudah diawali dengan lagu Rokat Aina dari Hadroh Al-Madani. Nah, mungkin tadi saya sudah ngobrol-ngobrol dengan Bapak dan Ibu gurunya. Nah, ini mungkin saya ngobrol dengan anak-anaknya nih. Boleh ya Bapak ya? Boleh. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman gimana sih ikut Hadroh Al-Madani. Monggo dari vokalnya dulu. Siapa? Mbak siapa tadi namanya? Mbak Ima. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mbak Ima sebagai vokal di Hadroh Al-Madani seperti apa? Monggo. Pasti mempunyai pengalaman Pengalaman yang gimana? yang biasa. Oke. Dan sekarang kelas berapa ini Mbak Ima? Kelas 8. Kelas 8 ya. Jadi baru 1 tahun ya berarti ya. Vokalis ya. Oke. Kalau vokalis suaranya bagus ini. Tadi udah vokal ya. Oke, Mbak Ima. Terus saya ke penabur terbangnya ini. Pernah punya pengalaman seperti apa ini di Hadroh Al-Madani? Monggo, siapa ini? Nah, siapa itu yang dekat mic, siapa namanya? Nama saya Vena. Vena ya. Gimana pengalamannya di Hadroh Al-Madani seperti apa? Pengalamannya itu sungguh luar biasa sekali. Saat kami latihan dari awal sampai akhir, dari pagi sampai malam bisa latihan. Kalau kita lomba tuh dadakan. Gitu ya. Latihan buat para alat tuh pasti
berat sekali. Kalau buat yang memegang marawis, terbang, dan lain-lain pasti pernah merasakan tangan tuh bisa sampai kapalan. Gitu ya? Gitu. Nggak usah naik kapal, udah kapalan ya. Oke, itu ya. Jadi kalau latihan itu sampai apa ya? Itu ya kapalan tadi ya. Terus kalau persiapan lomba itu memang latihan porsinya lebih berat atau gimana? Lebih berat ya. Khususnya kalau mau lomba ya, kalau mau tampil gitu ya. Oke, yang lain mungkin monggo sebelahnya mungkin atau siapa lagi mungkin bisa diceritakan pengalaman ketika latihan, ketika lomba atau ketika pentas atau apa, monggo siapa? Ayo. sampingnya monggo. Ayo. Atau kamu lagi? Kalau malah ayu-ayunan nih. Monggo. Ada yuk, silakan diceritakan gimana ketika ikut di Hadrah Al-Madani, pengalamannya. Monggo. Nah, itu. Siapa namanya? Siapa? Lisna. Oh iya. Monggo diceritakan. Di Hadrah Al-Madani memegang sebagai apa? Bass sama tam ya? Satu orang ya megang dua ya? Oh enggak ya? Bisa bass bisa tam ya? Oke. Gimana? Kelas berapa sekarang? Kelas 8 ya? Gimana? Ikut di Hadrah Al-Madani seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Apalagi pas lomba pasti kenal hadrah lain. Gitu ya. Kenal hadrah lain ya. Pernah ikut lomba? Pernah. Gimana? Mungkin bisa diceritakan ketika lomba gimana suasananya? Nervous, kudu apa? Gimana, monggo? Yang pastinya sih rasanya itu deg-degan ya. Pernah juara ketika ikut lomba? Pernah ya. Oke. Gimana kalau juara gimana rasanya? Seneng ya. Kalau nggak juara? Kalau nggak juara nangis gitu ya. Oke, terima kasih ya tadi. Sekarang ini ke Pak Haji Rais ini ya. Mungkin bisa diceritakan pengalaman tadi sudah berkaitan dengan prestasi, kan sudah. Mungkin bisa dari nasional. Berapa prestasi Pak Haji, kalau mungkin bisa dicatat itu berapa prestasi, Bang? Untuk pastinya saya lupa. Gitu ya. Saking banyaknya. Untuk pastinya saya lupa. Paling tidak ya minimal 10 kali lah. 10 kali ya. Lebih itu. Lebih ya. Iya. Anak-anak juga pernah lomba, kalau tidak salah tingkat umum di Unisnu juga pernah juara satu ya. Itu meskipun di usia masih remaja, masih madrasah, namun lomba tingkat umum juga pernah juara satu. Dulu ketika ada lomba di Jepara tingkat Jawa Tengah, juga umum ini, kita jadi juara jingle terbaik. Tahun berapa, Mbak? Tahun 2019. Baru yang kemarin ya. Iya. Yang 2020 ada nggak prestasi yang belum ya? Kebetulan tahun 2020 ini kan ada pandemi. Pandemi ya. Sehingga untuk perlombaan ini sangat minim. Dan kami semestinya merindukan untuk ajang-ajang kompetisi sholawat seperti itu. Bukan juaranya yang kami incar, namun adalah bagaimana bisa membangun semangat untuk bersolawat, untuk membangun mental mereka, dan bisa mengukur sejauh mana kesiapan untuk bersolawat di muka umum, sejauh mana tingkat keterampilan dibandingkan dengan grup-grup yang lain, sehingga kalau ada sebuah kompetisi ini otomatis semangat ini akan tumbuh. Oke, jadi tidak hanya lomba terus menang gitu ya. Menang itu ya bonus gitu ya. Nggak menang ya biasa ya. Oke, ada tambahan dari Bu Nelly mungkin berkaitan dengan
prestasi entah ketika mendampingi. Gimana? Oke, Kak Mikdad, kalau prestasi mungkin yang jauh lebih paham itu Pak Rois ya, gitu mungkin ya. Karena ini udah bertahun-tahun, udah mulai tahun 2011 sampai sekarang, alhamdulillah dari mulai tingkat kejuaraan kecamatan, kabupaten sampai nasional sudah pernah kita raih. Tapi tidak sampai di sini perjuangan kita bukan masalah juara, tapi tadi seperti yang Pak Rois katakan bahwasanya bagaimana membangun generasi kita ini menjadi semangat untuk bersolawat. Dan alhamdulillah kalau saya pribadi untuk pengalaman membimbing anak, saya bukan pelatih, tapi di sini saya sebagai motivator tepatnya ya, motivator anak-anak saja. Bagi yang nangis, yang apa Oke, kemarin sempat alhamdulillah pada waktu hari santri ya Pak Rois ya, kita tampil dengan latihan yang cukup maksimal juga. Siar anak negeri ya Mbak Vena ya kemarin. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah waktu itu MC-nya juga kami bisa sendiri waktu itu. Dan alhamdulillah mendapat juara 1. Ya, alhamdulillah. Baru kemarin 2019 kalau tidak salah ya. 2019 ya. Iya. Oh, yang di Kembang itu ya. Iya, Oke, itu ya. Jadi yang 2020 karena pandemi jadi ya belum ada catatan ya, Bu. Mungkin nanti di akhir tahun ini nanti mungkin ya semoga. Jadi biar ada tahun 2020 ada catatan prestasi. Oke. Untuk prestasi tidak nyarbana untuk di MTS Marzuki memang banyak sekali catatannya. Kami di sana juga ada lemari besar, cuman sudah penuh dan memang kami lupa gitu tidak kalau ada yang juara ini ketutupi lagi juara, ketutupi lagi sehingga banyaknya pialanya trofinya ya. Sehingga kalau mengingat itu kalau tidak melihat catatan yang rinci itu memang kami lupa. Gitu ya. Ya, mungkin Oke, jadi prestasi sudah dan mulai memang pernah menjuarai nasional, pernah menjuarai tingkat Jawa Tengah, apalagi kalau khususnya kabupaten ya, Bendino gitu ya Pak. Oke, mungkin harapan dan cita-cita yang ingin dicapai ke depannya bagi Hadroh Al-Madani ini seperti apa? Saya ke Bu Nelly dulu. Oke, harapan kami untuk Hadroh Al-Madani ini kedepannya tidak hanya membangun semangat mereka untuk bersolawat khususnya di murid kita sendiri, tapi paling tidak ini bisa ditonton, dilihat oleh banyak orang, oleh generasi muda, bahwa ini loh kita generasi zaman sekarang yang tetap eksis khususnya di bidang sholawat. Ya tentunya tujuannya satu tadi untuk membangun spiritual spiritual generasi milenial. Ya, betul sekali. Itu ya harapan dari Pak Haji Rois. Mungkin yang ingin dicapai ke depannya dari Hadroh Al-Madani seperti apa? Tetap pengennya adalah Al-Madani tetap melekat di masyarakat. Nama itu biar tetap ada terus selamanya. Maka yang kita perlukan adalah bagaimana membangun semangat itu. Salah satu membangun semangat adalah kalau Al-Madani ini mempunyai prestasi dan diakui oleh masyarakat. Jadi harapan kami tentunya ke depan ini kru atau anggota Al-Madani ini tetap semangat dan bisa meningkatkan prestasi-prestasi yang telah ada. Paling tidak inovasi dalam membuat aransemen, membuat lirik-lirik atau selingan lagu-lagu baru ini agar selalu ada. Jadi paling tidak kami ada 5-6 lebih lah untuk ciptaan sendiri. Dulu ada Bumi Sri Kandi, ada Pancal Prestasi Madrasah, ada ada ilmu Kang Aji, ada Jangan Tinggalkan Aku Dalam Keadaan Lemah, spiritual itu maksudnya dengan kita itu juga ada. Dan kedepannya ya mungkin kita menciptakan album lagi ya. Gitu ya. Jadi kemarin kita mencoba untuk membuat album yang ketiga, cuman belum tersampaikan. Ini adalah kesempatan yang bagus
kader ada, terus ini waktu juga ada, terlebih ini adalah ada penggunaan pembelajaran komunikasi melalui sebuah media. Ini adalah memberikan spirit kami untuk bisa nanti memediakan hasil-hasil karya Hadroh Al-Madani. Semoga nanti paling enggak di awal tahun baru kami bisa menerbitkan sebuah album ya. Oke. Dari anak-anak sendiri ada mungkin cita-cita yang ingin di harapan ke depan gimana Al-Madani, khususnya yang kelas 9 ini yang harus kalau kelas 8 kan kelas 8 ini masih monggo. Harapan dan cita-cita kami semoga kami tuh Hadroh Al-Madani bisa selalu istiqomah untuk menyebarkan, menyiarkan selawat-selawat kami, tetap semangat untuk mengembangkan dan memajukan hadroh kami, untuk menyebarkan spiritual keagamaan melalui selawat agar selalu terdengar di telinga masyarakat. Oke, itu ya. Ada tambah lagi dari yang lain? Cukup perwakilan satu dari vokalis di Mbak Ima. Masih harapannya gimana, Mbak? Nanti mungkin nyanyi itu ya. Oke. Sebelum kita ke pesan dan harapan dan juga salam-salam, ini kita baca-baca dulu komentar. Ini banyak sekali yang komentar di Facebooknya Erlisa FM. Ini dari Andika Dika. MTS KRM Marzuki makin mantap. Terima kasih ya Mas Andika ini ya. Terus gimana? Oke, terus ini dari Mas Rihil ya, atau Rich Sweet ya. Dari Mas Rihil ini wardrobe Berry Hill. Oh, ini bajunya mungkin ya, Pak. Yang jahit ini. Yang jahit. Ya. Minta disegel ya, itu ya Mas Rihil ya. Bagus ini bajunya. Oke, terus ini ada dari Feris Nur Farida. Semangat dan sukses. Oke, untuk Hadroh Al-Madani ya. Terus ini dari Yanti Rianti. Nyimak Kak. Oke, request Tabasam. Oke, nanti kita akan putarkan di akhir ya. Terus ini yang terakhir dari Suara Malida. Ini dari Mwago ini bajunya. Generasi dulu jadi juara nasional. Untuk yang sekarang hadir sudah sampai mana prestasinya? Semangat terus. Nah, ini mungkin bisa ditanggapi nih. Monggo, Kak Jirais dari Suara Malida ini. Monggo. Terima kasih. Untuk masalah juara itu kadang kita tergantung dengan sebuah event tentunya kan. Jadi adakah event yang berkesinambungan, artinya dari tingkat bawah sampai ke atas, ada apa tidak? Jadi kadang itu adanya itu 2 tahun sekali, kadang tidak ada 3 tahun sekali ya. Jadi manakala kita ada, insya Allah tingkat sampai tingkat nasional kami akan kejar gitu. Namun sekarang kemarin yang hanya 2 tahun setelah juara nasional itu kan 2 tahun ada lagi. Kebetulan kami hanya sampai tingkat Jawa Tengah. Untuk masuk ke nasionalnya kami belum ada kesempatan untuk itu. Mungkin kesempatan yang lain. 2 tahun kemudian lagi biasanya ada, cuman tidak ada. Jadi ada penundaan seperti itu. Nah, tentunya kami tidak menyurutkan anak-anak untuk tetap berlatih. Kami tetap bersemangat untuk berlatih karena bukan juara yang kami inginkan, tapi adalah solawat yang selalu bersolawat dan bersolawat tanpa melihat ruang dan waktu. Untuk prestasinya tadi yang kami sampaikan, kami mungkin untuk tingkatan Jawa Tengah mungkin yang kalau tidak salah di mana ya, daerah Jepara ranking itu. Itu juga pesertanya dari berbagai pondok pesantren, usia yang umum lah. Umum. Jadi anak sekecil ini bisa menjadi juara jingle terbaik, sudah kami luar biasa lah, luar biasa. Memang tentunya cara penabuh alat vokal dibandingkan dengan orang-orang seumur yang lebih dewasa itu tetap kita beda. Jadi hasil suara juga beda, ketenangan mental antara anak-anak kecil dengan yang juga berbeda. Cuman kami juga pernah tahun 2009 juga juara
satu tingkat Kabupaten Jepara, meskipun pesertanya itu adalah umum ya. Yang di situ yang ikut lomba juga ikut melatih di suatu tempat gitu tentunya. Kita bersaing ke situ. Cuman kalau ada perlombaan ini anak-anak nampaknya tidak memandang siapa yang akan menjadi pesaing, tapi tadi yang disampaikan oleh anak-anak adalah bagaimana mempersiapkan lomba sebaik-baiknya, hasilnya terserah. Bahkan tadi porsi latihan kalau mau ada lomba mereka tambah dengan sendirinya tanpa didampingi pelatih bahkan itu. Bahkan kalau memang belum siap malam pun latihan ya. Pagi sore pun latihan. Jadi waktu setelah sekolah ini latihan. Jadi kami ada prinsip Kang Midat, meskipun ekstrakurikuler, meskipun nanti ada event besar, kami tidak mau meninggalkan pelajaran. Sehingga mereka berlatih itu harus di luar jam pelajaran. Meskipun lomba besok pagi, kami tetap memegang itu. Itu ya, jadi prestasi nasional itu ya kita pernah, cuma yang sekarang ini kan memang ya tinggal eventnya ya. Eventnya. Oke, itu ya dari Suara Manida ya. Ini sudah ditanggapi sama Pak Haji Rois. Oke, terakhir ini pesan dan harapan yang disampaikan sebagai kesimpulan, monggo dari Bu Nelly, mungkin bisa ada kesimpulan akhir pesan dan harapan ini kepada pendengar dan pemirsa, monggo. Oke, para sahabat Erlisa, pendengar radio Erlisa FM Jepara, baiklah, untuk sekarang saya akan menyampaikan masalah pesan dan harapan kami untuk pemirsa semuanya, bahwa ayo kita generasi muda zaman sekarang, kita generasi milenial, mari kita sebagai generasi yang hidup di zaman sekarang, di mana hidup sekarang itu tidak mudah sekali, karena memang banyak sekali pengaruh, terutama di bidang teknologi, yang tidak hanya membawa dampak positif tapi juga negatif juga. Jadi kita harus punya pondasi supaya spiritual kita tetap kuat, tidak terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh westernisasi seperti itu. Ya. Oke, itu. Ya. Ada tambahan dari Pak Sirais? Oke, tentunya kami berharap seluruh pendengar Erlisa, mari kita gemakan lagi sholawat dengan cara-cara yang baik, dengan santun. Jadi jangan sampai ketika kita bersolawat di sebuah tempat yang besar dengan sebuah etika yang kurang bagus. Nah, ini tantangan kita. Kita di satu sisi adalah kita harus semarakkan bersolawat, di satu sisi kita harus bisa menjaga karakter orang-orang yang memang benar-benar cinta Nabi, orang-orang yang memang suka bersolawat, seperti itu. Oke, itu ya pesan dan harapannya dari Grup Hadroh Al-Madani MTS KRM Marzuki. Oke, masih ada waktu, mungkin bisa diberikan salam-salam kepada para guru, para sahabat-sahabatnya, monggo. Monggo anak-anak. Jadi anak-anak nggih. Salam-salam teman-temannya yang nggak bisa ikut hadir, mungkin silakan. Teman-temannya disebut aja enggak apa-apa. Udah hafal namanya. Ayo, temannya. Mbak Isna sama ya. Ayo silakan. Masih ada waktu. Teman-temannya disapa lah, disalam-salami gitu. Monggo, silakan, masih ada waktu ini. Ya, Mbak Isna dulu. Ayo dari Mbak Isna, monggo. Buat teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa kita selalu untuk bersolawat terus dan semangat belajarnya, terus jaga kesehatan. Oke, itu. Dari yang lain? Salam dari saya buat Bapak Ibu Guru MTS KRM Marzuki. Terima kasih banyak atas bimbingannya, atas apresiasi support yang kalian berikan pada hadroh kami, sehingga kami bisa lebih bersemangat untuk menyebarkan spiritual keagamaan kami kepada masyarakat dengan berselawat. Terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman, terima kasih atas apresiasinya. Terima kasih sekali, karena atas dukungan kalian kami bisa
berada di situasi yang alhamdulillah berkah. Oke, cukup. Dari Bu Neti ada tambahan, Bu? Oke, monggo. Mungkin untuk saya tambahannya salam buat anak-anak semua MTS KRM Marzuki dimanapun berada, yang di rumah, yang di jalan mungkin ya. Oke, untuk tetap semangat semuanya untuk menebarkan sholawat kita sebagai contoh suri tauladan buat teman-teman yang lain, sekolah-sekolah yang lain seperti itu. Kalau bisa semuanya nanti bisa siaran bareng di sini. Yang penting mungkin nanti kapan-kapan kita undang lagi. Okay. Dan jangan kapok ya ini ya. Okay. Oke, terima kasih atas hadirnya dari Hadra Al-Madani. Terima kasih Mbak Zirois. Terima kasih Bu Naili. Terima kasih pada anak-anak semuanya ya. Tetap semangat ya. Semangat bersolawat. Kita kuat, kita sehat. Semoga kita selamat berkat solawat. Amin. Amin. Allahumma amin. Oke, demikian ya sahabat Erlisa. Masih ada satu lagi ya nanti ya yang akan ditampilkan ya kan. Setelah ini nanti langsung satu lagu ya. Dan sahabat Erlisa, itu tadi Pesona Erlisa obrolan pada sore hari ini, edisi hari Sabtu Wage tanggal 14 November 2020. Dan pada kesempatan kali ini dan Mikdad Saroni mengingatkan ya, setiap hari Sabtu ya sahabat Erlisa, dari jam 3 sampai jam 5 sore kita ada di Pesona, pecinta sholawat Nabi atau sholawatan di Radio Erlisa. Dan Mikdad Saroni mohon pamit undur diri dari pemirsa dan pendengar sahabat Erlisa semuanya. Dan awal akhir kami mohon maaf. Tetap konsentrasi raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penampilan satu lagu dari Hadrah Al-Madani. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Ayo para santri Marzuki, kita generasi Qur'ani, tidak pernah lupa mengaji, zikir sholawat setiap hari. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Ingat hidup hanya sekali, takkan pernah terulang lagi. Kan menjadi saksi amal soleh teman sejati. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Erlisa FM.